Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Mari kita lihat, saudara, dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. 2 Timotius 2 ayat 2, firman Tuhan berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Saudara, banyak sekali orang yang sebenarnya bersama-sama dengan Paulus dan banyak juga orang-orang yang menjadi murid-murid Paulus. Mungkin kita kurang memperhatikan di dalam Alkitab, tetapi nama-nama mereka itu banyak muncul di dalam Alkitab. Paulus mempunyai 2 anak rohani yang selalu disinggung-singgung di dalam Alkitab, yaitu Timotius dan Titus. Tapi juga ada banyak orang-orang lain yang bersama-sama dengan Paulus di dalam pelayanannya. Ada orang yang bernama Epafras, ada orang yang bernama Gaius, ada orang yang bernama Sostenes, ada juga rekan sekerjanya yang bernama Barnabas, ada Aristarkus, kemudian ada juga Markus yang pernah mengikuti pelayanan Paulus bersama dengan Barnabas, kemudian Onesimus, ada Silas, ada Trofimus, kemudian siapa lagi, saudara? Ada juga rekan Paulus di dalam pelayanan di mana mereka sama-sama membuat tenda, berbisnis membuat tenda, yaitu Priscilla dan Aquila. Masih ada banyak lagi kalau saya ingin menyinggungnya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin tunjukkan kepada saudara dalam 2 Timotius 2 ayat 2 bagaimana Paulus memberikan nasihat terakhir kepada Timotius, anak rohaninya. Pertama, Paulus sudah menjadi guru yang luar biasa serta orang tua rohani bagi Timotius. Saudara yang dikasihi Tuhan, Timotius menyerap semua ilmu dari Paulus. Timotius mengenal ajaran yang sehat. Setelah Paulus mengajar kepada Timotius beberapa waktu, Paulus menjadi gurunya dan Timotius menjadi murid yang setia. Lalu Timotius memahami akan sound doctrine, ajaran yang sehat, yang Paulus terus dengung-dengungkan selama hidupnya. Teologi yang dibangun Paulus adalah teologi yang selalu dia katakan sebagai sound doctrine, ajaran yang sehat, doktrin yang benar, yang akan menghasilkan praktek beriman yang benar. Dan Timotius menjadi murid Paulus yang setia. Timotius mengambil semua ilmu yang diajarkan oleh Paulus. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, kalau kita baca di situ, Paulus katakan engkau telah mendengar, engkau telah menghidupi sound doctrine tersebut. Saudara, saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa di dalam 14 surat-surat yang Paulus tulis dalam Perjanjian Baru berisi 27 kitab yang ditulis oleh berbagai macam orang, tetapi 14 surat atau buku diantaranya ditulis oleh Paulus. Dan isinya berkaitan dengan
pengajaran atau teologi Kristen. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi selama hidupnya Paulus telah mengajarkan ajaran sehat ini dan Timotius mendengar ajaran sehat ini menjadi murid yang setia belajar di bawah pengawasan Paulus. Kemudian di akhir hidup daripada Paulus ini, surat 2 Timotius ini adalah surat yang ditulis di akhir hidup Paulus. Ditulis dari dalam penjara di mana Paulus sendiri sudah tidak yakin lagi akan akhir daripada hidupnya. Artinya dia tahu bahwa hidupnya akan berakhir di dalam penjara ini. Tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk keluar dari penjara. Dan saudara, memang terbukti setelah beberapa saat dia menulis surat 2 Timotius, maka akhir dari hidup Paulus sudah terlihat di dalam sejarah bahwa akhirnya memang dia dihukum mati dan dia tidak pernah diadili, tidak pernah dikeluarkan lagi di dalam penjara. Dia dibunuh oleh karena kesaksian imannya, karena penguasa tidak senang, tidak setuju atau marah dengan pemberitaan firman-Nya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, 2 Timotius 2 ayat 2, nasihat Paulus kepada Timotius dikatakan, kalau engkau sudah belajar sound doctrine, kalau engkau sudah mengenal ajaran yang sehat, maka engkau harus fight, engkau harus mendeliver ajaran yang sehat itu. Engkau harus memperkatakan ajaran sehat itu. Engkau harus mengajarkan ajaran sehat itu. Jangan berhenti, jangan terputus, jangan sampai engkau mendiskon ajaran sehat tersebut. Karena ajaran sehat tersebut Paulus terima dari Tuhan sendiri selama 3 tahun dia belajar di Arab Peninsula. Tuhan memberikan dia penyataan-penyataan khusus sehingga dia mampu menuliskan tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus dan memberikan tafsiran-tafsiran yang baru, yang tepat terhadap ajaran-ajaran yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Dan ajaran itu disebut dengan ajaran yang sehat. Mengapa? Karena banyak sekali ajaran yang berkembang. Dan ajaran-ajaran itu tidak sehat. Karena tidak bersumber dari firman Tuhan. Ada juga ajaran-ajaran yang sengaja melawan firman Tuhan. Ajaran yang merendahkan firman Tuhan. Ajaran yang memutarbalikkan firman Tuhan. Itu ada di dalam jemaat-jemaat. Karena itu Paulus katakan, engkau Timotius, kalau engkau sudah mengenal ajaran yang sehat, engkau sudah betul-betul memahami ajaran yang sehat, engkau sudah hidup dalam ajaran yang sehat, sekarang waktunya bagimu untuk mempercayakan ajaran itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau mencintai Tuhan, engkau akan mencari ajaran yang sehat. Engkau akan mencari sound doctrine itu. Didas kalia higienose, ajaran yang tidak terkontaminasi, yang bebas dari segala virus itu. Nah, ketika engkau sudah belajar ajaran yang sehat itu, maka waktunya bagimu untuk menghidupi ajaran tersebut dan mencari orang-orang yang dapat dipercayai. Untuk dipercayakan sound doctrine itu, engkau akan melatih orang, mengajar orang, menawarkan ajaran sehat itu hanya kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Mengapa, saudara? Supaya ajaran sehat itu dapat dimengerti, dapat dipertahankan, dapat diteruskan. Kalau engkau salah mendapatkan orang yang tidak bisa dipercayai, maka ajaran sehat itu akan dihina oleh orang tersebut. Gurunya juga akan dihina. Ini parah sekali, saudara. Jadi murid-murid
ajaran yang sehat itu bukan saja mereka menghormati ajaran sehat itu, tapi mereka mendukung guru-guru yang sudah mengajarkan ajaran sehat itu, bukan merendahkan, bukan menghina ajaran itu, bukan merendahkan guru-gurunya. Kalau engkau mendapatkan orang yang tidak bisa dipercaya, maka hasilnya akan seperti itu. Nah, Paulus katakan, carilah orang yang dapat dipercaya, yang meninggikan ajaran sehat itu, yang dapat mensupport ajaran sehat itu, yang meneruskan ajaran sehat itu, yang mengajarkan ajaran sehat itu. Dengarkan 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Mengapa, saudara, ketika kita mendapatkan orang yang dapat dipercaya, maka sound doctrine itu akan berdiri dengan teguh, akan tetap disampaikan, akan tetap dideliver, karena sound doctrine itu dimiliki atau dipegang oleh orang-orang yang dapat dipercaya, dan juga mereka akan mampu mengajar orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang kami lakukan di Eleos Theological School, di BIC, Bible Independent Church. Kami mencari orang-orang yang dapat dipercaya. Memang kadang-kadang kita mencari apel yang baik, ada juga apel yang busuk di antaranya. Ya, tidak mengapa, saudara. Kita akan terus mencari orang-orang yang mampu dipercaya, yang meninggikan sound doctrine, yang menghormati guru-guru sound doctrine, yang terus-menerus berdiri teguh di atas pengajaran yang sehat. Kami ingin melihat murid-murid itu, mereka bisa dipercayai, mereka cakap mengajar orang lain, dan sound doctrine itu diteruskan dari satu orang kepada orang yang lain. Bukan tujuannya membangun gereja yang besar, bukan tujuannya membangun pelayanan yang besar, bukan tujuannya mencari nama atau terhormat, tapi membawa sound doctrine kepada sebanyak mungkin orang, seluas-luasnya di tempat di mana orang belum mengenal sound doctrine. Tujuannya adalah mengajarkan sound doctrine, kemudian orang yang menerima sound doctrine itu sanggup dipercaya, dan sound doctrine itu diteruskan kepada orang-orang yang cakap mengajar orang lain. Mengapa? Karena mereka sudah diajar, mereka sudah belajar, mereka sudah menjadi murid, mereka berada di bawah pengawasan guru-guru sound doctrine, dan mereka akan mempercayakan sound doctrine itu kepada orang lain. Saudara, dan sound doctrine tidak pernah memaksa. Kalau ada orang yang melawan sound doctrine, berarti orang itu menentang sound doctrine, tidak percaya kepada pengajaran sound doctrine. Orang yang merendahkan sound doctrine atau merendahkan guru-guru sound doctrine, mereka tentu tidak percaya kepada sound doctrine itu. Dan kita tentu akan terus mencari orang-orang yang bisa dipercaya dan mempercayakan sound doctrine itu. Mengapa? Karena keyakinan kami, ajaran yang sehat itu adalah ajaran yang menjadi pusat dari teologi Kristen. Ajaran yang sehat itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Tuhan, dan ajaran yang sehat itu akan menghasilkan praktek iman yang sehat. Orang yang mengenal ajaran sehat, mereka akan menghasilkan praktek iman yang sehat. Mereka akan menjadi orang Kristen yang sehat, orang Kristen yang bertumbuh, orang Kristen yang Alkitabiah, yang berdiri teguh di atas kebenaran Alkitab, meyakini bahwa Alkitab itu adalah wahyu Allah yang final, yang absolut, yang ineran, dan infallible. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.